Bab 296. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa-apaan? Caira mengangkat satu tangan halus ke wajahnya, meraba pipinya, lalu menarik seikat rambut panjangnya ke depan wajahnya sehingga dia bisa melihatnya dengan benar. Dia tampak pucat saat tangannya terulur dan menyentuh salah satu tanduk oniks yang tumbuh dari sisi kepalanya. Setiap tanduk memiliki dua titik terpisah, tanduk utama menyapu ke depan dan ke atas, sedangkan pasangan berbentuk taring yang lebih kecil menjorok ke belakang, membingkai kepalanya seperti mahkota gelap. Cincin emas tipis menghiasi setiap taji yang lebih kecil. Gray, aku bisa menjelaskan. Tanganku melesat kabur, mencengkram leher kurus Caira dan mengangkatnya dari tanah bersalju. Napas kecil keluar dari bibirnya saat dia mencoba membebaskan dirinya, tapi mataku terfokus pada tanduk hitam itu. Dia seorang Fritra, pikirku, merasa bodoh karena membiarkan seseorang yang tidak begitu kukenal begitu dekat denganku. Tidak, dia tidak akan bisa memasuki reliktem jika itu masalahnya. Saya tidak yakin apa yang harus saya lakukan dengan wahyu yang tiba-tiba ini. Apakah dia hanya berdarah Fritra? Aku tahu kau terkejut, begitu juga aku, tapi kurasa kita tidak akan mendapatkan jawaban apapun darinya jika dia mati, Regis menimpali, membuatku sadar. Aku mengendurkan cengkeramanku, membiarkan wanita Alakrian itu jatuh ke tanah, di mana dia terbatuk-batuk dan menggosok tenggorokannya. Tolong, Gray, aku tidak bermaksud menyakiti, Caira memohon, mata merahnya menatapku. Berhenti, aku memperingatkan, menarik belati putih dari rune dimensiku saat aku mempelajari wanita berdarah tinggi Alakrian. Apa tujuan Caira membunuhku? Itu tidak masuk akal. Dia bisa membunuhku kapan saja saat aku berada di dunia batu kunci. Apakah dia perlu bukti untuk mengambil kembali darahnya, Sabit, atau bahkan mungkin Agrona sendiri, sehingga mereka bisa menemukan dan mengeksekusiku? Pada akhirnya, terlepas dari alasannya, itu bermuara pada dua pilihan. Pikiran untuk membunuhnya di sana dan mengurangi potensi risiko muncul di benakku, tetapi memegang belati memunculkan ingatan Caira menyerahkan pedang mendiang kakaknya agar aku bisa memiliki senjata. Tidak hanya itu, Caira dan aku telah berpisah dengan baik setelah kesetiaan sementara kami di zona konvergensi. Meski begitu, dia dan dua pengawalnya memiliki beberapa kesempatan untuk membunuhku saat aku tidak sadarkan diri setelah pertarungan kami melawan Titan, meskipun juga benar bahwa dia bisa menebak identitasku setelah kembali ke Alakria. Dia masih memanggilku Gray, yang berarti dia mungkin tidak tahu siapa aku. Cengkeramanku pada belati putih tulang itu mengencang saat aku berjuang untuk membuat keputusan yang tepat. Saya telah mempercayai Haedric, tetapi pria berambut hijau yang telah bertarung di samping saya tidak pernah benar-benar ada. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang terbungkus dalam selubung bangsawan Alakrian, dengan darah Fritra mengalir melalui dirinya. Regis tertawa kecil. Mengapa kamu berpikir begitu dalam tentang ini? Mungkin dia hanya menyukaimu. Apa, semburku? Mengejutkan Caira, yang masih berlutut di salju. Tidak ada, kataku, berdeham dan diam-diam mengutuk rekanku karena sikapnya yang kurang ajar. Aku bisa merasakan Regis memutar matanya. Bunuh dia atau tidak, terserah kamu, tapi cop-cop. Saya tidak suka mencari tahu apa yang terjadi pada saya jika Anda mati kedinginan berdiri di sini. Wajah dan tangan saya terasa kaku karena kedinginan, tetapi tubuh asuran saya membuat cuaca yang mematikan ini paling mengganggu. Caira, meskipun keturunan Fritra jelas, tidak berbagi ketabahan saya, dan dia sudah mulai gemetar. Sambil menghela nafas, aku dengan enggan mengambil keputusan. Aku menarik gulungan tempat tidur wall dari runeku, peralatan lain yang menurut Alarik akan dikemas untukku, dan melemparkannya padanya. Tutup dirimu dengan ini. Kita perlu mencari tempat berteduh, lalu kita akan bicara. Dia mengambil kasur gulung yang lembut dan membungkusnya seperti selimut. Terima kasih. Mataku dengan cepat mengamati sekeliling kami. Seperti sebelumnya, portal yang kami lewati telah menghilang, meninggalkan kami terdampar di hamparan putih bersih. Angin sedingin es menendang banyak salju, membuatnya sulit untuk melihat terlalu jauh. Ayo bergerak, jawabku singkat, berbalik. Aku akan pergi untuk bermain pria yang baik, tetapi anak nakal yang menyendiri juga bekerja, goda Regis. Apakah Anda ingin saya memutuskan Anda dari eter saya? Tidak Pak, maaf Pak. Memutar mataku, aku terus berjalan, memperhatikan derap lembut langkah kaki Caira yang hanya beberapa langkah di belakangku. Kau mewaspadaiku, namun kau memperlihatkan punggungmu padaku. Apakah kamu begitu percaya diri? Caira bertanya, suaranya yang keperakan memotong deru angin. Apakah kamu ingin mencari tahu? Aku bertanya, tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Mungkin lain kali, katanya pelan setelah hening sejenak. Oh, jadi dia ingin ada waktu berikutnya, Regis mencibir. Saya mengabaikan komentar rekan saya tetapi secara mental memberinya serangan kedua. Awasi semua jenis tempat berlindung, seruku, mataku sendiri mengamati setiap bayangan dan kerutan di gurun beku untuk mencari sesuatu yang bisa berupa gua atau jurang, atau bahkan hanya ceruk yang akan membawa kita keluar dari angin menggigit. Aku hampir tidak bisa melihat melewatimu. Bahkan dengan mana, kupikir aku tidak bisa menemukan apapun kecuali itu berdiri tepat di depanku, kata Caira, nada frustrasi bercampur dalam suaranya. Mungkin kalian harus menggali sendiri tempat berteduh dan berpelukan untuk
Pukul 3. Menggabungkan eter di sekitar bentuk inkorporeal Regis di dalam diriku, aku mengarahkannya ke telapak tanganku dan mendorong keluar. Yang mengejutkan saya, bentuk anak api Regis benar-benar meledak dari tangan saya, anggota badan mengepak karena terkejut. Hei, apa yang? Caira tersentak dan mulai beraksi. Melemparkan gulungan tempat tidur dan menarik pedang tipisnya yang melengkung, dia memotong dengan cepat ke bawah, membelah Regis menjadi dua. Aku menyaksikan dengan alis terangkat saat bentuk terbelah Regis memudar, larut ke dalam salju yang tertiup angin. Mata tajam Caira melesat ke sekeliling medan, tetapi ketika dia tidak melihat ancaman lagi, dia dengan lancar menyimpan pedangnya sekali lagi. Kemudian dia memperhatikan ekspresi wajahku, dan ekspresi percaya dirinya menghilang. Saya menunjuk dengan acuh tak acuh ke area di mana Regis menghilang dan berkata, benda itu akan berubah dalam beberapa detik. Meski lucu, tolong jangan serang dia lagi. Matanya melebar. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan. Itu serigala saya, iya. Gray, aku. Dia terpotong ketika sekantong abu gelap mulai berputar di dalam salju tipis, mengembun hingga menjadi bola bulat sempurna, lalu meledak menjadi api. Akhirnya, mata cerah Regis terbuka, dan bayangan gelap mulutnya berubah menjadi kerutan lucu. Will-O-Wisp melayang ke tanah di mana ia bergeser lagi, menonjol keluar saat ia berubah kembali menjadi anak anjing kecil seperti serigala. Kau tahu, aku tidak yakin aku sangat menyukai salah satu dari kalian sekarang. Alis Caira berkerut dalam kebingungan saat tatapannya beralih dari Regis kepadaku dan kemudian kembali lagi. Aku mengangkat bahu. Ini Regi. Kalian berdua pernah bertemu sebelumnya di dua zona terakhir. Petik 2. Matanya bersinar dalam kesadaran, lalu dia memiringkan kepalanya. Tapi dia sedikit lebih besar saat itu. Ya, kamu memang seorang pria, bentak Regis dengan marah. Kamu benar. Bibir Caira bergetar seolah dia berusaha sangat keras untuk tidak tersenyum. Maafkan aku, teman kecil. Alakrian membungkuk dan menggaruk Regis di belakang satu telinga kecil yang runcing. Matanya yang cerah memelototinya, tapi dia tidak bisa menghentikan ekor bayangannya yang bergoyang-goyang karena kesenangan. Kali ini, aku tertawa terbahak-bahak, menyebabkan rekanku menjadi kaku. Mengeluarkan geraman, Regis membentak jari Caira, mengejutkannya sehingga dia menyentakkan tangannya. Serigala bayangan kecil menerkam di depan kami, melompati salju dengan susah payah. Tanpa menoleh ke belakang, Regis berkata, berhenti menatap dan mulai berjalan, sebelum kalian berdua berubah menjadi es loli daging. Aku bertemu dengan mata merah aneh Caira, menyempit dalam senyuman yang menyenangkan, dan memaksa diriku untuk berpaling. Mengambil gulungan tempat tidurku, Alakrian mengibaskan salju dan membungkusnya di bahunya, lalu kami mengikuti pemandu kecil kami yang kabur. Ini mangkuk, gumamku, berhenti sehingga Caira, yang sedang berjalan di trek yang kutinggalkan di salju yang semakin dalam, menabrakku. Apa? Dia bertanya, mundur selangkah dan mengintip ke sekeliling kami. Saya memegang bahunya dan membalikkannya sehingga dia melihat ke bawah ke jurang yang lebar di tanah. Visibilitasnya cukup buruk sehingga saya tidak segera menyadarinya, tetapi kami sedang berjalan di sepanjang punggungan kawah besar yang dangkal. Angin berhenti pada saat itu, dan seberkas cahaya keperakan menembus selimut Grey di atas kami, tumpah melintasi salju dan menyoroti seluruh cekungan. Jauh di bawah kami, mungkin 1 mil atau lebih, ada garis besar yang jelas dari tonjolan bulat besar di bawah salju, terlalu bulat dan sempurna untuk menjadi formasi alami. Kemudian angin bertiup kembali, dan awan menutup, dan bentuknya hilang di balik tirai putih. Apakah kamu melihat itu? Caira bertanya dengan penuh semangat, menunjuk ke arah gundukan yang tersembunyi. Dia berbalik ke arahku, dan tiba-tiba dia tampak sangat dekat. Tatapannya kemudian mendarat di lenganku, yang tiba-tiba aku sadari masih berada di sekitar bahunya. Segera, saya menarik diri, mundur selangkah saat Caira juga bergeser dengan tidak nyaman. Melihat apa? Regis bertanya, berlari kembali ke arah kami setelah berjalan beberapa meter di depan. Apa yang saya lewatkan? Dan apa yang kamu lakukan dengan lenganmu di sekitar mata-mata itu? Ada sesuatu di bawah sana. Aku menunjuk menuruni lereng, mengabaikan rekanku. Sepertinya salju semakin dalam, jadi mungkin kamu harus kembali ke dalam diriku. Aku menatap Regis dengan tajam, memperjelas ini bukan pertanyaan dan lebih merupakan permintaan. Kau tahu, menyenangkan bisa meregangkan kakiku. Saya pikir saya akan tinggal di sini. Saya tidak keberatan dengan sedikit salju. Aku memelototi anak anjing itu, dan Regis menggoyangkan alisnya sebagai balasan, gerakan yang mengingatkanku pada binatang kartun di pertunjukan yang pernah kulihat saat kecil. Kurasa aku akan mengawasi hal-hal dari sini, pikirnya padaku, membuatnya jelas bahwa dia masih kesal karena dipotong menjadi dua. Caira memperhatikan kami dengan penuh harap, jadi aku melambaikan tanganku ke arah lereng. Setelah Anda, teman perkasa saya. Regis mengibaskan ekor bayangannya saat dia berlari di depan. Namun, dalam jarak 60 kaki, arus melayang jauh di atas kepalanya, dan, meskipun hawa dingin tidak mengganggunya, tubuh serigala mungilnya tidak dilengkapi untuk berenang menembus salju. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Setelah berjuang selama beberapa menit untuk mengikuti kemajuan apapun, menerkam dan mengayuh salju, Regis menyerah. Kau tahu, kurasa aku sudah cukup meregangkan kakiku. Aku lebih baik kembali untuk mengumpulkan eter.
Dengan itu, teman saya melompat seolah-olah mencoba melompat ke dalam pelukan saya, tetapi malah menghilang ke dalam tubuh saya. Apa maksudnya? Mengumpulkan eter. Caira bertanya saat kami mendorong maju melalui salju yang sekarang sampai ke pinggulku. Saya memimpin, mendobrak jalan agar Caira bisa lebih mudah mengikuti. Panggilanku didukung oleh eter. Saat kami menggunakan api ungu, kami menggunakan semua kekuatannya. Jadi dia menyusut menjadi bentuk ini. Aku menjaga nada bicaraku tanpa basa-basi, seolah-olah itu normal untuk memiliki serigala bayangan bertenaga eter untuk pendamping. Tapi dia bukan benar-benar panggilan, kan? Aku bisa merasakan matanya yang tajam membakar bagian belakang leherku. Tidak, kurasa tidak. Bukan cara Anda biasanya memikirkannya. Petik 2. Dan, Caira ragu-ragu. Aku terus memusatkan perhatianku ke depan, menyekop bubuk yang dalam dan berat. Dan kamu bukan benar-benar seorang penyihir, kan? Lagi pula, bukan seperti yang biasanya kita pikirkan. Anda tidak menggunakan mana. Petik 2. Aku berhenti berjalan, lebih karena kesadaran daripada ketakutan, kesadaran betapa lelahnya aku menyembunyikan segala sesuatu tentang diriku kepada semua orang yang kutemui. Tidak mungkin aku bisa menjawab dengan jujur tanpa mengungkapkan siapa aku sebenarnya, tapi kebohongan apapun akan sejelas tanduk di kepalanya. Tidak, kurasa tidak. Kami berbaris dalam diam selama beberapa menit, dan segera salju naik ke tulang rusukku. Sebuah tangan kuat di bahuku menarikku. Aku berbalik untuk melihat apa yang terjadi, tetapi dibutakan oleh kasurku sendiri yang dilemparkan ke wajahku. Caira tertawa untuk pertama kalinya, suara yang menyegarkan namun elegan. Aku juga bukan penyihir biasa, ingat. Aku menarik selimut wol dari wajahku, sudah mengumpulkan eter ke ekstremitasku untuk membela diri jika perlu, tetapi Caira tidak menyerangku. Dia bahkan tidak menatapku. Namun, kekuatan tak menyenangkan tumbuh di dalam dirinya, dan ketika dia akhirnya bertemu dengan mataku, ada api gelap di dalamnya. Kamu mungkin ingin minggir, Grey. Aku melangkah kembali ke salju, keluar dari jalannya saat dia menghunus pedangnya, pedang aslinya. Aura gelap dan menyala yang kulihat digunakannya saat melawan monster raksasa di zona konvergensi berkedip-kedip di sekitar bilah merah, mengubahnya menjadi hitam. Namun, kali ini jauh lebih tenang, tidak terlalu liar dan berbahaya. Kemudian Caira mengayunkan pedangnya ke depan dan api gelap membubung keluar, mengukir saluran di salju setidaknya sejauh 200 yard. Dia berbalik dan berjalan ke arahku, menyarungkan pedang panjangnya yang melengkung. Merebut kembali tempat tidur dan membungkusnya di atas bahunya, dia menatapku dengan seringai kekanak-kanakan. Kau terlihat lelah, Grey. Biarkan saya memimpin sebentar. Petik 2. Trik itu lebih mengesankan saat pertama kali aku melihatnya, gumamku, membersihkan salju dari pakaianku. Mendengus tidak jelas, Caira berbalik dan mulai berbaris melalui jalan lebar yang dia buat. Saya mengikuti, pikiran saya sepenuhnya ditempati oleh kemampuan Caira. Ketika dia menggunakan kekuatannya di zona konvergensi, aku terlalu sibuk untuk tidak benar-benar memeriksanya. Namun, kali ini, saya telah memperhatikan dengan cermat saat dia memanifestasikan aura gelap dan melepaskan semburan api hitam. Nyala api tidak menghasilkan panas. Mereka hancur tanpa terbakar, seperti api ungu dari rune destruction, tapi dia tidak menggunakan eter. Di zona konvergensi, api yang sama telah memakan serangan penjaga Titanic, secara harfiah mengukir jalan melalui pancaran energi. Aku mengingat kembali pertarunganku dengan Nico, bagaimana dia mengendalikan api gelap untuk menghancurkan badai petirku. Kemampuan Caira tampak serupa, mampu menghancurkan baik energi maupun materi. Kemudian saya memikirkan Soul Virecadel, dan bagaimana ia mampu membakar kekuatan hidup seseorang dari dalam, bahkan mencegah Vivum untuk menyembuhkan mereka. Kemudian sesuatu yang sudah lama tidak saya pikirkan kembali kepada saya. Saya sedang berjalan melalui hutan dengan Winsome, pelindung dan mentor asuran saya. Burung-burung sedang berkicau. Matahari bersinar melalui dedaunan belang-belang wajah tuanya yang bijaksana saat kami berjalan. Dia mengajari saya tentang ras asuran yang berbeda dan sihir mereka. Dia telah menggambarkan sifat Aether, meskipun dia berjuang untuk berkomunikasi ke dalam bahasa yang lebih rendah, dan telah memutuskan untuk menyebutnya sebagai seni mana tipe penciptaan. Fritra sebagian besar terdiri dari Basilis, ras yang menggunakan seni mana tipe peluruhan, meskipun dia tidak pernah memberiku nama lain untuk itu. Apakah itu yang digunakan Caira? Bentuk menyimpang yang unik dari sihir berbasis mana? Aku melihat rambut biru laut Caira memantul di sekitar tanduk oniksnya saat dia berjalan di depanku seperti tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia sangat berbakat, dan sama-sama percaya diri dengan kemampuannya. Saat pertama kali melihat cara dia bertarung, aku langsung teringat pada diriku sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa Agrona dan Basilisnya telah berkembang biak dengan orang-orang Alakria. Jelas Caira adalah hasil dari eksperimen semacam itu, tapi dia menyembunyikan leluhurnya ketika kami pertama kali bertemu di Relictums, menggunakan kemampuan terkuatnya hanya ketika tidak ada pilihan lain. Sesuatu tentang zona ini telah menyebabkan penyamarannya gagal, tetapi bahkan pertama kali aku bertemu dengannya saat dia bersama dua pengawalnya, dia menyembunyikan tanduknya. Mengapa? Baik, secara pribadi, saya pikir mereka panas. Ketika kami mencapai ujung jalan yang diukir oleh kekuatan Caira, saljunya cukup dalam sehingga saluran itu menjadi terowongan. Alih-alih terowongan es yang bundar dan beriak,
gua sedalam 15 kaki di salju itu kasar dan tidak tepat, seperti selusin anak menggalinya dengan tangan kosong. Tanpa panas untuk mencairkan salju, membiarkannya membeku kembali dan mengeras, terowongan itu tampaknya tidak aman untuk dimasuki, tapi bukan itu saja yang menggangguku. Caira mengangkat pedangnya dari bahunya dan mengarahkannya ke depan, tapi aku mengulurkan tangan. Aku tidak berpikir kekuatanmu paling cocok untuk hal semacam ini. Simpan kekuatanmu. Berdasarkan pengalamanku di Relictum, tidak akan lama sebelum sesuatu mencoba membunuh kita. Saya mengakui intinya. Apa saranmu, Gray? Sejauh yang saya tahu, kami masih 1/4 mil atau lebih dari tonjolan bundar yang kami lihat dari tepi kaldera. Tetesan salju membuat berjalan di permukaannya tidak praktis, karena salah satu dari kami bisa tenggelam di atas kepala kami di setiap langkah. Kamu bisa meledakkan terowongan dengan ether, saran Regis. Aku sudah mempertimbangkan ini, tapi biaya lain untuk menggunakan formulir Gauntlet untuk sesuatu yang biasa seperti mengebor seluruh salju tampak sembrono. Pengeboran. Regis, kau jenius. Aku tahu, saya bisa merasakan kebingungan rekan saya, tetapi saya sudah mempersiapkan diri. Dengan pikiran, saya mendorong Regis untuk pindah ke tangan saya untuk membantu menggambar ether yang saya lepaskan dari inti saya. Saya tidak membangun ledakan besar ether seperti yang mungkin saya lakukan jika saya sedang mempersiapkan serangan, tetapi saya malah melepaskan ledakan kecil energi eterik. Saat saya menyedot ether melalui lengan saya menginginkannya untuk menyatu daripada melonjak keluar, tetapi manifestasinya memudar di telapak tangan saya. Ini adalah sesuatu yang baru, dan itu membutuhkan lebih banyak kontrol daripada menciptakan ledakan energi secara langsung. Mengambil napas dalam-dalam dan menghilangkan pikiran liar Regis dan tatapan membosankan Caira, aku mencoba lagi, dan lagi. Setelah upaya keempat, ether akhirnya terwujud dalam bentuk balon globular yang menyebar segera setelah meninggalkan telapak tanganku. Setelah percobaan ketujuh, ether itu terbentuk menjadi bola yang tumbuh lebih besar saat saya memberinya lebih banyak ether. Butuh setiap ons konsentrasi saya untuk menjaga bola ungu berkilauan agar tidak menyebar saat tumbuh setinggi saya. Lalu aku mendorong bola eterik ke depan ke salju. Meskipun hanya menggunakan sebagian kecil dari aether yang diperlukan untuk melepaskan ledakan aeterik penuh, bola aeterik besar itu menembus salju lebih dari 20 kaki sebelum menghilang, meninggalkan terowongan bundar yang stabil yang bisa kita lewati dengan mudah. Cukup bagus, dengusku. Saya berharap untuk memanipulasi ether menjadi bor berbentuk kerucut, tetapi melihat bahkan bola setengah layak hampir tidak mungkin, saya dengan cepat memutuskan untuk sesuatu yang lebih sederhana. Kau tahu, persis seperti itulah yang kupikirkan. Tentu saja, aku menggoda. Caira berjalan dengan hati-hati ke dalam terowongan, tangannya melintasi dinding dan atap saat dia dengan hati-hati memeriksa hasil karyaku. Pintar, bisakah kamu melakukannya lagi? Mengangguk, saya berkata, saya seharusnya bisa sampai ke kubah itu tanpa menguras tenaga saya sepenuhnya, ya. Dia melangkah ke samping, menunjuk ke dalam terowongan. Setelah Anda, teman perkasa saya. Entah itu karena aku lelah dengan jumlah konsentrasi yang masuk ke dalam mantra aeterik, jika bisa disebut begitu, atau hanya karena aku masih bangga dengan pencapaianku, aku benar-benar tertawa kecil sebelum membangun ether di tangan kananku lagi. Dengan beristirahat sebentar setelah setiap beberapa penggunaan meriam ether, seperti yang disebut Regis dengan cepat, saya dapat menjaga inti saya tetap terisi, untuk berjaga-jaga jika kami menabrak sesuatu yang bermusuhan di bawah salju. Saya menganggapnya sebagai pertanda baik bahwa kami tidak melakukannya, dan dalam waktu 1 jam kami menemukan apa yang kami cari. Di belakangku, Caira mengangkat artefak ringan, memperlihatkan dinding putih yang mulus dan berkilau. Aku mengusap tanganku di sepanjang batu yang dingin. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, seperti es yang telah berubah menjadi batu, kataku, menyapu salju di tepi luar terowongan. Bola eterikku bahkan belum menggores permukaannya. Mari berharap ada pintu di suatu tempat. Memanfaatkan mantra meriam aether baruku, aku mulai membuka ruang di sekitar bagian luar kubah putih. Dimanapun energi ungu yang berputar-putar itu menyentuh batu yang bersinar, kekuatanku tampak menyebar, berguling-guling di atas permukaan halus seperti air melintasi lilin. Kemudian, dengan denyut ether terakhir, cahaya putih kemasan tumpah dari pintu melengkung di kubah, menyebabkan terowongan bersalju kami menyala begitu terang sehingga saya harus melindungi mata saya. Caira mengangkat tangannya untuk menangkal silau. Saya berharap cahaya itu datang dari api yang hangat dan menyenangkan. Mengedipkan bintang-bintang yang berkilauan di mataku, aku menarik belati putih, memasukkan ether ke tubuhku, dan bergerak dengan hati-hati ke gerbang lengkung. Bagian dalamnya tidak persis seperti yang saya harapkan. Kubah itu tingginya sekitar 40 kaki di puncaknya, dan lebarnya hampir 100 kaki. Bola cahaya yang menyala melayang di udara seperti lentera kertas. Sebuah podium muncul dari lantai di tengah ruangan yang luas itu, dan di atasnya ada lengkungan yang diukir dengan indah. Atau, apa yang tersisa darinya? Meskipun mimbar itu lebarnya 20 kaki dan terangkat 10 kaki di atas permukaan lantai, podium itu masih terlihat kecil dan menyedihkan di ruang kosong yang besar itu. Ada suasana terabaikan dan kehilangan di dalam kubah yang membuat kulitku merinding. Dari sebelahku, Caira berkata, sepertinya, rusak.
Memindai ruangan lagi untuk memastikan tidak ada musuh yang menempel di langit-langit atau merayap di sepanjang dinding, aku melangkah ke dalam kubah, lalu perlahan melintasi bentangan terbuka ke tangga, merasa sepenuhnya terbuka. Ada setumpuk item acak di kaki tangga. Caira berlutut untuk memeriksa mereka. Tulang? Kebanyakan, tapi lihat ini. Dia mengangkat panah putih murni. Sepertinya itu terbuat dari bahan yang sama dengan kubahnya. Aku mengambilnya darinya dan menggosoknya di antara jari-jariku, itu dingin untuk disentuh dan halus seperti sutra. Dan lihat ini. Di jari-jarinya tersampir tali kulit yang digantung dengan cakar besar yang melengkung, seperti cakar elang atau elang, tetapi lebih besar. Terbuat dari sesuatu yang asli dari zona ini, kurasa, kataku, menekan ujung jariku untuk menunjuk salah satu cakarnya. Aku meringis saat setetes darah mekar di ujung jariku. Sangat tajam. Dibuat oleh apa? Aku bertanya-tanya, tanya Caira, melemparkan kalung cakar itu kembali ke tumpukan. Meskipun saya tertarik pada item dan apa yang mungkin mereka katakan tentang zona ini, saya lebih tertarik untuk keluar darinya. Melangkahi benda-benda yang berserakan, saya menaiki tangga 2 demi 1 sampai saya mencapai puncak peron. Lengkungan itu tingginya 10 kaki dan sama lebarnya. Saya menjalankan jari saya di seluruh desain, yang sangat detail, menunjukkan hewan bermain di taman yang penuh dengan tanaman dan bunga yang dibuat dengan mengesankan. Tapi Caira benar, beberapa bagian lengkungan hilang, yang, dengan asumsi bahwa ini adalah portal keluar dari zona, berarti kami terjebak.